Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak. Pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Baik. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, kita awali dengan berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas dari tempat duduknya. Silakan Bisma. Berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Bu Guru cek kehadiran anak-anak. Ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Kirana. Kirana. Kenapa Kirana? Pulang kampung. Satu anak tidak masuk hari ini ya, Kirana pulang kampung. Ya. Baik anak-anak, kita mulai kegiatan belajar kita hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu wajib yang berjudul Bangun Pemuda Pemudi sebagai rasa nasionalisme kalian sebagai pelajar Indonesia. Ya, anak-anak siap? Siap. Anak boleh berdiri. Sikap yang baik. Bangun Pemudi Pemuda Indonesia. Lagu Bangun Pemuda-Pemudi tadi, apakah anak-anak tahu apa lagu tadi itu menceritakan tentang apa? Ya, Adik? Jasa pahlawan. Tentang jasa pahlawan. Ya, lagu Bangun Pemuda-Pemudi yang tadi kalian nyanyikan adalah menceritakan semangat pejuang kita, dimana sekarang kita teruskan sebagai pelajar meneruskan semangat perjuangan para pejuang kita dengan melaksanakan kewajiban kalian penuh tanggung jawab. Anak-anak tahu siapa pencipta lagu Bangun Pemuda-Pemudi tadi? Ya, Rania? Simanjuntak. Ya, lagu Bangun Pemuda-Pemudi tadi diciptakan oleh Alfred Simanjuntak yang biasa juga disingkat dengan sebutan A. Simanjuntak. Ya, anak-anak perhatikan judul lagunya sekarang. Anak-anak lihat judul lagunya. Judul lagunya anak-anak lihat ya. Bangun Pemuda Pemudi. Lihat kata di situ. Ada kata pemuda dan kata pemudi. Siapa tahu makna dari pemuda dan pemudi? Sesuai judul lagunya. Ya, Yoga. Maka dari seorang perempuan dan laki-laki. Ya, baik. Bagus, tepuk tangan dulu buat kita. Nah, teman-teman sudah mau mencoba. Makna pemuda-pemudi menurut Yoga adalah seorang laki-laki dan perempuan. Ya, betul. Pemuda-pemudi adalah generasi muda. Sebagai individu yang pemuda itu menunjukkan individu laki-laki, yang pemudi menunjukkan individu perempuan. Nah, kata pemuda dan pemudi tadi memiliki makna yang berlawanan. Ya, pemuda untuk individu laki-laki, pemudi untuk individu perempuan. Jadi kata pemuda dan pemudi menunjukkan makna yang berlawanan. Untuk lebih pahamnya lagi, anak-anak coba Bu Guru lihat benda di sekitar kita dulu. Nah, ini papan. Anak-anak lihat papan tulisnya? Ya. Papan ini besar. Nah, sekarang Bu Guru
Guru ambil buku anak-anak coba. Buku ini kecil. Dah? Papa itu besar, buku ini kecil. Kata besar dan kecil menunjukkan sifat yang berbeda. Papan itu sifatnya besar, buku itu sifatnya kecil. Dah? Jadi kata besar dan kecil memiliki makna yang berbeda, berlawanan. Sudah? Sama seperti kata pemuda-pemudi yang tadi, anak-anak. Pemuda-pemudi memiliki makna yang berlawanan. Sama juga kata sifat besar dan kecil memiliki makna yang berlawanan. Semua makna yang berlawanan. Kemudian kalau guru lihat contoh lain, ruang kelas. Ruang kelas ini lebar. Kata sifat apa yang ada? Lebar. Terus guru bilang halaman itu luas. Kata sifat apa yang ada? Luas. Dari kata sifat lebar dan luas yang sudah guru sebutkan, anak-anak coba pahami, perhatikan. Lebar dan luas memiliki makna yang berlawanan atau sama? Berlawanan atau sama? Sama. Jadi anak-anak, dalam istilah bahasa Indonesia kosakata kita memiliki dua jenis makna. Ada yang makna berlawanan, ada makna yang sama. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini, anak-anak, tentang makna berlawanan pada kata dan makna yang sama pada sebuah kata, yaitu sinonim dan antonim. Kita akan belajar tentang sinonim dan antonim, di mana tujuan pembelajaran hari ini, setelah nanti anak-anak mengikuti pelajaran, diharapkan sebagai siswa anak-anak dapat mengidentifikasi makna dari sinonim dan antonim dengan benar. Kemudian juga sebagai siswa anak-anak dapat menentukan dan mempresentasikan sinonim dan antonim dengan cermat. Dah? Sebelum lanjut, kita isi dengan ice breaking dulu, anak-anak, supaya nggak tegang. Anak-anak relax, santai, ikuti pelajarannya. Kita tepuk fokus dulu supaya yang ngantuk tetap semangat, nggak ada ngantuk-ngantuk lagi, supaya lebih fokus ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik. Perhatikan video pembelajaran ini dengan baik, dengan cermat, agar anak-anak paham sinonim dan antonim seperti apa. Hai, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 dari bab 1, Aku yang Unik, dengan materi pokok sinonim dan antonim. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kata sifat. Hari ini kita akan belajar tentang materi sinonim dan antonim. Mari kita belajar bersama. Sinonim. Sinonim adalah persamaan makna kata. Contoh sinonim atau persamaan makna dari kata pintar dan pandai. Kedua kata ini memiliki arti atau makna yang artinya pandai, cakap, mahir, melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sinonim persamaan makna berikutnya adalah kata rapi dan api. Kedua kata tersebut memiliki arti atau makna baik, teratur, dan bersih, serta serba beres dan menyenangkan. Berikutnya adalah sinonim atau persamaan kata dari kata jenaka dan lucu. Kedua kata tersebut memiliki makna atau arti membangkitkan tawa, kocak, menggelikan. Antonim. Antonim adalah perbedaan makna kata. Kata yang berantonim berarti bermakna berlawanan.
contoh antonim atau perbedaan makna. Dari kata mahal, lawannya adalah kata murah. Berikutnya, antonim atau perbedaan makna dari kata cepat, lawannya adalah lambat. Dan yang terakhir, antonim atau perbedaan makna dari kata rajin, lawan katanya adalah malas. Itulah penjelasan tentang sinonim dan antonim. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Ya, baik anak-anak. Setelah menyaksikan video pembelajaran tadi, anak-anak pasti lebih ingat lagi ya, dan lebih bisa mengikuti apa itu sinonim, apa itu antonim. Nanti kita bahas satu-satu. Apa sinonim, apa contohnya, apa itu antonim, apa contohnya, supaya kalian tahu letak perbedaannya. Sebelumnya, pelajaran sebelumnya anak-anak juga sudah mempelajari tentang kata sifat. Nah, nanti kita ambil dari kata sifat itu mencari sinonim dan antonim pada sebuah kata. Perhatikan ke layar anak. Sekarang kita bahas tentang makna kata. Anak bisa buka bukunya di halaman sebelum 15. Ada sinonim. Setelah kata sifat dan kawan itu anak-anak. Ada yang ketemu halaman berapa? Halaman 15, Bu. Ya, halaman 15. Nah, perhatikan dulu sama dengan di layar. Kita lihat makna sinonim di sana seperti video pembelajaran tadi juga. Sinonim adalah persamaan makna kata. Nah, kita sering menyebutnya persamaan kata. Ingat ya, sinonim adalah persamaan kata. Guru ulang sekali lagi, sinonim adalah persamaan kata. Persamaan kata istilahnya sinonim. Ya, balik aja ingat. Oke. Kemudian kita lihat contoh dari sinonim. Nah, ini pintar adalah salah satu kata sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Pintar sama artinya dengan pandai. Jadi sinonim kata pintar adalah pandai. Sinonim kata pintar adalah pandai. Kemudian contoh berikutnya, rapi. Rapi sama dengan api. Jadi sinonim dari rapi adalah api. Oke, kita coba dengan beberapa kata-kata yang kita cari sinonimnya. Anak lihat ke depan. Nah, coba. Guru sudah menyediakan 10 kata sifat. Kita coba cari sinonimnya atau persamaan katanya. Nomor 1, di situ ada kata kikir. Nah, siapa yang mau mencoba mencari kira-kira apa sinonimnya kikir? Ya, coba Made. Pelit. Kikir sama dengan pelit. Betul anak-anak? Coba kita lihat. Iya, kikir artinya pelit. Jadi kita bisa pakai kikir sinonimnya pelit. Yang kedua, siapa mau mencoba? Mora. Indah sama dengan cantik. Iya, betul, bagus. Mora mau mencoba. Lanjut. Kata cerdas. Yang lain, angkat tanganmu. Bira. Pintar. Cerdas sama dengan pintar. Iya, betul juga. Bagus. Sekarang lanjut. Penyayang. Yuk, bangku kelompok 1 mau mencoba kelompok 1. Ayo, mungkin Ketut, Lia, Cynthia atau Dek Tia mau coba penyayang. Yuk, coba Lia. Lia belum tahu. Ya, Kevin. Pengasih. Iya, betul. Tepuk tangan. Pengasih itu sama ya. Lanjut, percaya diri. Yang belum, ayo yang belum. Percaya diri. Bisma. Coba. Optimis. Oke, percaya diri sama dengan optimis sinonimnya ya. Kemudian banyak mulut.
Gesit, oke, sama, boleh. Lincah, sinonimnya cepat, gesit, boleh. Lanjut, murni. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, kelompok 6. Di pojok, ayo. Coba. Mungkin Krisnawati, murni. Sinonimnya adalah ya, Vino coba bantu. Asli. Asli, iya, murni sama dengan asli. Perhatikan ya, kelompok 6, kelompok 1, perhatikan ini kosakata baru untuk anak-anak. Gegabah, gegabah. Coba sinonimnya apa? Gegabah itu sifat yang seperti apa? Gegabah, siapa mau mencoba? Rania, angkat tangan yang tinggi, percaya diri nak. Ayo. Ceroboh, teledor. Oke, sama gegabah. Ini kata makna sinonimnya teledor dan ceroboh. Boleh. Terakhir, kuat. Ya, coba ketok kelompok 1. Rengas. Keras. Oke, bagus. Tepuk tangan buat ketok. Baik anak-anak, kalian perhatikan perbendaharaan ini ya, untuk menambah kosakata kalian dalam hal sinonim. Perhatikan, ingat, nanti siapa tahu bisa menambah perbendaharaan kalian ya. Nah, kemudian coba untuk menambah pemahaman kalian lebih mantap lagi memahami makna kata sinonim, kita lakukan diskusi dulu anak-anak ya bersama kelompok. Aktivitas 1, anak-anak lihat di buku, kemudian kita akan diskusikan bersama makna kata yang ada pada lembar kerja diskusi aktivitas 1. Anak-anak pasangkan nanti makna sinonimnya, kemudian anak-anak tulis sifat-sifat mana yang dikelompokkan menjadi sifat yang patut untuk ditiru, mana sifat yang tidak patut untuk ditiru atau sebaiknya dihindari ya. Kita diskusi bersama kelompok dulu anak-anak. Nanti anak-anak pasangkan dulu kata-kata berikut dengan sinonimnya dengan menarik garis, tarik garis. Kemudian di bawahnya pada tabelnya anak-anak tulis sifat mana yang patut ditiru dan sifat mana yang sebaiknya untuk dihindari. Waktu pengerjaannya hanya 10 menit. Isi kelompok 1 di atasnya, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nama kelompok yang kelompok 2. Perwakilan kelompok 5 silakan berdiri. Ya, boleh ke depan anak. Boleh ke depan anak. Yang lain perhatikan ya. Yoga dari kelompok berapa? Dari kelompok 5. Yoga dari kelompok 5. Ya, silakan Yoga. Anak-anak yang lain stop dulu. Perhatikan. Sesuaikan dengan hasil pekerjaan kelompok anak-anak ya. Pembohong sinonimnya pembual, alim sinonimnya soleh, rapi sinonimnya apik, nakal sinonimnya badung, cermat sinonimnya teliti, supel sinonimnya luas, pemarah sinonimnya penggerutu, rajin sinonimnya giat, lucu sinonimnya jenaka, angkuh sinonimnya sombong. Baik, dari sinonim yang dibacakan kelompok 5, Yoga, apakah anak-anak yang lain sama hasilnya? Ada yang memiliki hasil yang berbeda? Tidak, itu sebagian besar sudah 100% benar ya hasil pekerjaan dari kelompok 5. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Silakan dilanjutkan dari sekarang sifat yang
yang patut ditiru dan yang sebaiknya dihindari. Silakan dibacakan Yoga. Sifat yang patut ditiru: alim, rapi, rajin, cermat, lucu. Oke, lanjut. Sifat yang sebaiknya dihindari: pembohong, nakal, super, pemarah, angkuh. Iya, bagus. Tepuk tangan lagi sekali. Anak-anak perhatikan. Nah, dari hasil kerja aktivitas 1, di situ ada kata-kata yang sudah kita pasangkan sinonimnya. Kemudian ada juga sifat-sifat yang patut untuk ditiru dan sifat yang sebaiknya dihindari. Anak-anak perhatikan ya, cocokkan dengan hasil pengerjaan kalian. Sifat yang patut untuk ditiru adalah alim, rapi, cermat, super, rajin, dan lucu. Coba anak-anak semua, sifat yang patut untuk ditiru. Silakan anak-anak baca. Alim, rapi, cermat, super, rajin, lucu. Selanjutnya, sifat yang sebaiknya dihindari. Silakan. Bohong, nakal, pemarah, angkuh. Anak juga harus ingat ya. Ini sifat-sifat yang sebaiknya kalian tiru yang mana dan yang kalian sebaiknya hindari itu yang mana. Amalkanlah sifat-sifat yang patut untuk ditiru dan hindarilah atau buang jauh-jauh sifat yang sebaiknya itu yang tidak baik anak-anak ya. Nah, kita lanjut ke makna kata antonim sekarang. Lihat di buku kalian masing-masing anak-anak. Antonim. Antonim adalah perbedaan lawan kata, atau kita sering menyebutnya dengan istilah lawan kata. Antonim itu apa? Lawan kata. Ayo, antonim apa? Ulang. Lawan kata. Berarti lawan kata sama dengan Antonim. Kita perhatikan contoh-contohnya, Nana. Nah, di sini contohnya. Antonim mahal adalah Murah. antonim cepat adalah Lambat. contoh lainnya, gelap, Terang. besar, Kecil. jujur, Bohong. mandiri. Panjang. Guru punya kosakata yang tadi, kita cari antonimnya. Kosakata sinonim yang tadi, sekarang kita cari antonimnya. Kalau sinonim biasanya dilamakan dengan tanda sama dengan. Kalau antonim dilamakan dengan tanda silang. Kita cari dulu antonim kikir. Antonimnya apa? Ade? Dermawan. Dermawan. Oke, dermawan. Bagus. Kemudian yang kedua, indah. Antonimnya Sonia. Indah, jelek. Oke, bagus juga untuk Sonia. Tepuk tangan dulu buat teman-teman ini. Lanjut, cerdas. Yang belum coba meteng. Cerdas. Iya, bodoh. Dan pintar-pintar mereka ya. Penyayang. Setia. Pemarah, pembenci. Ya, boleh. Penyayang, pengasih, kita lawannya pembenci, pemarah. Oke. Lanjut, lebih tepat ke membenci ya. Percaya diri, optimis. Antonimnya apa? Made. Pesimis. Oke, jangan pesimis ya, bagus. Nah, ingat ya, optimis, antonimnya pesimis. Cerewet atau banyak mulut. Yuk, kata sifat yang lain. Made lagi. Banyak mulut. Banyak mulut cerewet. Oh iya, Mira coba. Iya, pendiam. Bagus. Kok bangun? Tepuk tangan, semangat. Lanjut, lincah atau gesit sinonim antonimnya. Pino. Lambat. Iya, betul. Next, lanjut murni atau asli antonimnya. Detia. Palsu ya. Gegabah.
Selanjutnya kuat keras antonimnya. Ya, lemah. Bagus. Tepuk tangan. Sekarang kita latihan diskusi lagi untuk aktivitas 2 ya. Kelompoknya akan bekerja diskusi tentang antonim. Kalian memilih kata-kata yang antonimnya benar dengan memberi tanda centang. Silakan kelompoknya. Baik anak-anak, kelompok mana yang sudah selesai mengerjakan? Ya, kelompok 4. Perwakilan kelompoknya silakan maju 1. Silakan, Nia membacakan. Yang lain perhatikan. Hemat boros. Pemberani, penakut, Ya, pendiam, cerewet, ya, rajin, malas, ya. optimis, pesimistis, baik, nakal, ramah, jujur, pembohong, pemaaf, pendendam, pemarah, pemberontak. Iya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo kita perhatikan pembahasannya ya. Kalian bersama kelompoknya silakan lihat ke depan. Cocokkan kerjaannya ya. Untuk yang pertama, hemat antonimnya boros. Anak-anak silakan baca sama-sama. Pemberani antonimnya. Pendiam antonimnya. Rajin. Optimistis. Baik. Ramah. Jujur. Pemaaf. Pemarah. Penyayang. Baik. Kita kumpulkan aktivitas 1 dan 2-nya di depan meja kelompok masing-masing dulu ya. Baik anak-anak, kita lanjut ke kegiatan berikutnya, dan sebelumnya kita isi ice reading dulu. Kelompok 1 sampai 5 ya. Anak masih ingat kan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, siap belajar. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Nah, di sini kalian akan menuangkan kata-kata sinonim dan antonim pada sebuah kalimat ya. Nanti setelah anak-anak mengisi sinonimnya dan antonimnya, anak-anak buat kalimatnya ya. Pilihlah salah satu kalimat yang kalian mau buat. Pilih 5 untuk dibuatkan kalimat. Paham? Kita mulai ya. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Isi nama, nomor absen ya. Halus kasar. Pandai ya mas. Pintar.
Baik anak-anak, LKPD sudah selesai dikerjakan. Bu Guru akan minta anak-anak untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Siapa kelompok yang mau tampil? Ya, kelompok 2 silakan maju bersama kelompoknya. Yang lain perhatikan. Kelompok 2 mempresentasikan pekerjaan kelompok mereka. Kami dari kelompok akan mempresentasikan Kerja kelompok kami. kerja kelompok kami. Sinonimnya sedih. Yang lain perhatikan. Sinonimnya lembut, antonimnya kasar, pandai. Sinonimnya pintar, antonimnya bodoh. Lebar, sinonimnya luas, antonimnya sempit. Ya, baik. Coba dilanjutkan sama Wira lanjutannya. Gampang, sinonimnya mudah, antonimnya salah, susah, betul, sinonimnya benar, sinonimnya benar, antonimnya salah. Baik, anak-anak, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kita beri tepuk tangan karena kelompok 2 sudah. Kelompok lain nanti juga akan mendapatkan kesempatan tampil ya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Baik anak-anak. Nah, nanti kita kumpul itu, kemudian selanjutnya kita beri ice breaking YEL 5A. Sudah semangat tadi mengisi pekerjaan LKPD-nya. Kita lanjut YEL 5A. Lagi sekali 5A. Anak-anak, setelah ini kita akan merefleksi pekerjaan apa yang sudah atau pelajaran apa yang sudah kita laksanakan tadi, dari memahami pelajaran apa saja anak-anak hari ini, kemudian bagaimana perasaan anak-anak setelah pelajaran hari ini, kemudian apa target selanjutnya atau materi pelajaran selanjutnya yang ingin kalian capai setelah pelajaran hari ini. Nanti anak-anak boleh menuangkannya dalam lembar umpan balik siswa ya yang Bu Guru bagikan. Anak-anak silakan isi sendiri-sendiri bagaimana perasaan kalian, apa yang sudah dipelajari dan target selanjutnya yang ingin kalian capai. Nanti di kelas sama Bu Guru. Nama baik anak-anak, silakan pekerjaannya dikumpulkan oleh ketua kelas. Kumpulkan semua pekerjaannya lalu kasih ke Bu Guru ya. Yang lainnya duduk aja biar ketua kelas yang mana. Baik anak-anak, nah, hasil pekerjaan kalian Bu Guru lihat sudah bagus, sudah baik. Nanti kita lanjutkan bernilai nanti baru kalian semangat ya.
sinonim. Kemudian, nah anak-anak nanti PR-nya di rumah, anak-anak mendapat tugas bersama orang tua di rumah, anak-anak membuat kalimat 5 dengan konteks kehidupan nyata dalam keluarga yang disertai kata sinonim dan antonim, ya. Anak-anak buat kalimatnya 5. Nah, ini nanti terkait dengan pelajaran